Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Juli Priastia, yang selalu setia memberikan tutorial untuk Anda semua. Namun, pada video kali ini saya tidak akan memberikan tutorial untuk Anda, karena kan saya akan menjelaskan mengenai poster yang saya buat pada video sebelumnya, guys. Sebelum membahas lebih detail lagi dan lebih jauh lagi mengenai poster yang saya buat sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu poster. Poster merupakan salah satu media penyuluhan yang sering digunakan oleh para penyuluh dalam penyampaian penyuluhannya kepada petani. Poster juga biasanya dibuat dalam ukuran A4 dan dicetak dalam bentukan kertas. Kenapa harus dicetak dalam bentukan kertas? Ya, itu adalah agar mempermudah dalam menyebarluaskan isi penyuluhan dan bisa juga dengan cara menempelnya pada dinding ataupun tepi-tepi jalan raya. Dan ada pun beberapa kelebihan yang dapat digunakan dalam poster itu. Yang pertama yaitu poster ini dia menggunakan bahasa yang singkat, sederhana, dan mudah dipahami oleh petani. Yang kedua, poster menggunakan huruf besar. Kenapa harus menggunakan huruf besar? Karena agar terlihat apa sih pesan yang disampaikan oleh si penyuluh ini terhadap petani walaupun dalam jarak yang jauh. Nah, yang ketiga, ilustrasinya bervariasi. Jadi dalam poster itu tidak hanya tulisan yang didesain, namun dia dapat juga dicantumkan gambar, jenis font, dan bahkan variasi warna pun harus diperhatikan dalam pembuatan poster tersebut. Yang keempat, pesan yang sederhana. Maksud dari pesan yang sederhana ini, dia menyampaikannya langsung to the point, tidak bertele-tele dan tidak berbelit-belit. Jadi, petani pun mudah mencerna dan mudah memahami isi dari penyuluhan yang si penyuluh sampaikan. Yang kelima, ukurannya bervariasi. Jadi, dia ukuran poster itu ada yang besar dan ada yang kecil. Dan ada juga yang sedang. Yang keenam, wilayahnya sesuai dengan keinginan si penyuluhan. Jadi, untuk pembuatan poster ini tidak terbatas terhadap wilayah. Jadi, penyuluh pun dia menyesuaikan dengan keadaan si petani, bahkan wilayah yang akan disuluhnya. Oke. Nah, di sini saya telah membuat poster pada video sebelumnya ya. Di sini saya mengambil tema 5 langkah mudah dalam bercocok tanam di rumah. Oke, di sini ada langkah-langkahnya. Nah, saya menyantumkan langkah-langkahnya sampai 5. Nah, di dalam poster pembuatan saya ini juga saya menyantumkan 3 perubahan, yaitu perubahan pengetahuan, perubahan sikap, serta perubahan keterampilan. Nah, yang dimaksud dengan perubahan pengetahuan itu di bagian sini ya, teman-teman. Nah, jadi petani itu tahu uh, 5 langkah mudahnya itu tahu dia kenapa harus bercocok tanam di rumah. Yang pertama itu kita bisa meringankan ekonomi. Yang kedua, kita dapat meningkatkan ketahanan pangan. Dan yang ketiga, kita dapat menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Dan serta ini juga latar belakang kenapa kita harus bercocok tanam di rumah ya, teman-teman. Untuk perubahan keterampilan sendiri, di sini saya mencantumkan 5 langkahnya. Jadi di sini para petani dapat eh, merubah keterampilan dia. Jadi dapat melakukan 5 langkah mudah dalam cocok tanam. Jadi yang pertama itu kita harus memilih lokasi yang tepat. Yang kedua, kita pilih jenis tanaman yang tepat. Yang ketiga, kita harus menyiapkan media tanamnya. Yang keempat, kita harus menyiapkan juga wadah untuk benihnya. Dan yang kelima, kita harus merawat tanaman kita sesudah kita tanam. Nah, kalau untuk perubahan sikap sendiri, nah di sini saya menyantumkan kata-kata ajakan. Jadi dia si petani termotivasi untuk melakukan bercocok tanam di rumah. Nah, seperti sini saya menggunakan yuk berkebun di rumah. Nah, jadi para petani itu tertarik untuk melakukan bercocok tanam di rumah. Gitu dia. Mungkin ini tampilannya sesudah kita cetak ya, teman-teman semua. Dan di sini saya juga mencetak poster saya ini. Sebentar ya. Nah, oke. Di sini telah saya cetak poster yang telah saya desain sebelumnya. Nah, di sini ini dah bentukan poster yang telah saya buat apabila telah dicetak.
Di sini saya menggunakan ukuran A4 untuk mencetaknya. Jadi seperti ini. Warnanya bervariasi, untuk fontnya, tulisan ukuran fontnya juga besar, dan di sini juga ada kata-kata ajakan yang saya jelaskan tadi. Jadi ya sangat bervariasi. Jadi para petani itu mudah untuk memahami isi dari poster yang kita sampaikan ataupun penyuluhan yang kita sampaikan. Nah, jadi sebagai media penyuluhan itu, poster ini sangat cocok untuk digunakan dalam media penyuluhan. Dari mulai harganya yang murah untuk dicetak dalam pembuatan pun yang sangat mudah. Jadi sangat efektif ya teman-teman. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Dadah.